Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih bisa pembelajaran, proses belajar mengajar meskipun masih daring ya anak-anak. Nah, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, marilah kita baca umul kitab terlebih dahulu. Ila dunia wa likulli syafa'ati rasulillah wa li hajati maqbulah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya kalian semua di rumah? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk mata pelajaran pada pagi hari ini, sebelum Ibu mulai, alangkah baiknya terlebih dahulu kita mengetahui KD yang akan kita bahas. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu menghayati hikmah ketentuan pinjam-meminjam. Yang kedua, membiasakan sikap peduli sebagai implementasi dari pemahaman pinjam-meminjam. Yang ketiga, memahami ketentuan pinjam-meminjam. Dan yang terakhir adalah mendemonstrasikan pelaksanaan pinjam-meminjam. Nah, itu poin yang akan kita bahas. Selanjutnya, untuk absen pada pagi hari ini, kalian bisa langsung komentar di bawah video yang Ibu buat ini ya, di YouTube ya. Karena dari absen di situ, Ibu bisa mengecek kehadiran kalian semua pada waktu jam pelajaran kita. Oke? Oke, yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah fikih tentang pinjam-meminjam. Ini bab 3. Nah, ini. Nah, adapun poin yang akan kita bahas ada 4. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa sih pengertian dari pinjam-meminjam. Yang kedua, mengetahui dalil dari pinjam-meminjam. Yang ketiga, mengetahui hukum pinjam-meminjam. Dan yang keempat, mengetahui rukun dan syarat pinjam-meminjam. Rukun dan syarat. Nah, begini. Baik, untuk menyingkat pembelajaran pada pagi hari ini agar lebih cepat, pengertian dari pinjam-meminjam ini ada 2, yakni pinjam-meminjam secara bahasa maupun secara istilah. Karena kalian sudah punya buku paket di rumah, jadi Ibu nggak usah menjelaskan panjang lebar ya. Yang pertama, hukum pengertian pinjam-meminjam secara bahasa. Secara bahasa sendiri artinya pergi atau datang dengan cepat. Sedangkan secara istilah berarti pinjam-meminjam itu suatu akad pemberian manfaat suatu benda halal kepada orang lain tanpa imbalan yang kemudian bisa diambil manfaatnya. Nah, sedangkan dalilnya yang poin kedua ini terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Itu. Selanjutnya hukum. Nah, hukum ariah ini atau pinjam-meminjam itu boleh bagi yang meminjam, sedangkan bagi yang dipinjam itu sunnah. Nah, bisa wajib ketika apa? Ketika seumpama si Adi tidak mempunyai baju karena basah semua untuk menutup auratnya. Makanya si B atau si pihak kedua ini meminjamkan, kamu sebagai pihak kedua meminjamkan Adi baju untuk dia menutup auratnya. Itu wajib banget. Atau seumpama keluarga saya ada yang sakit, nah kamu punya mobil, kamu harus wajib
meminjamkan mobil tersebut kepada saya agar keluarga saya selamat gitu. Nah, yang terakhir itu hukumnya haram. Kenapa kok haram? Itu ketika meminjam uang untuk diberikan miras, diberikan narkoba, itu haram hukumnya, dan kalian jangan meminjamkan kalau mau diberikan seperti itu. Yang terakhir ada rukun dan syarat. Nah, rukun ariyah itu apa saja ya Bu? Rukun ariyah itu ada 5 anak-anak. Yang pertama ada mu'ir, yaitu orang yang meminjami. Yang kedua ada musta'ir atau orang yang meminjam. Yang ketiga ada musta'ar, barang yang dipinjam. Yang keempat ada waktu atau batas yang meminjam. Dan yang terakhir ada ijab kabul atau ucapan dari kedua belah pihak. Nah, adapun syarat-syarat yang terakhir ini itu ada 3. Yang pertama syarat bagi yang meminjami, yakni dia itu yang pertama dia itu tidak ada batasan atau tidak ada penghalang untuk dia memberikan kebaikan kepada orang lain. Dan yang kedua, barang yang ia pinjamkan itu hak milik dia pribadi. Nah, yang kedua ada syarat bagi yang meminjam. Apa sih? Nah, syaratnya yang pertama yakni dia mampu mengambil manfaat dari barang yang dipinjam, dan yang kedua dia mampu menjaga atas barang yang ia pinjam. Dan yang terakhir adalah syarat barang yang dipinjam. Syarat barangnya yang pertama, barang yang dipinjam itu tidak ada kalau dipinjam tidak berkurang. Jadi kalau seumpama kalian pinjam pulpen itu kan pasti berkurang ya pulpennya. Jadi nanti kalau kalian meminjam itu bahasanya baru minjam pulpen, tapi saya minta tintanya gitu. Karena kalau meminjam itu barangnya tetap utuh gitu. Terus yang terakhir yakni soal buat kalian. Soalnya yang pertama, jelaskan pengertian dari ariyah secara bahasa dan istilah. Ini Ibu sudah buatkan contohnya tadi ya. Terus yang kedua, tulis dalil tentang ariyah atau pinjam-meminjam beserta artinya. Yang ketiga, cari link video di YouTube atau dimanapun yang menjelaskan tentang adab pinjam-meminjam. Yang keempat, menjelaskan hukum pinjam-meminjam. Dan yang kelima, menyebutkan syarat-syarat pinjam-meminjam. Nah, untuk lebih jelasnya nanti di belakang Ibu akan memberikan PowerPoint, tapi yang Ibu jadikan video untuk kalian supaya kalian bisa lebih jelas gitu ya. Baiklah, pembelajaran pada pagi hari ini telah selesai. Mohon maaf jika Ibu banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua senantiasa semangat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu adalah wajib hukumnya. Meskipun kita semua masih keadaan daring, semoga tidak menyurutkan semangat kita untuk terus belajar. Baiklah, Ibu tutup. Jangan lupa tugasnya yang ada 5 tadi. Pengumpulannya kalian tulis, nanti dibuat Word ya. Terus nanti kirimkan ke Ibu, nggak usah lewat PDF. Baiklah, nanti dikirimkan lewat WA. Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang wadi'ah atau titipan. Mohon maaf tadi Ibu lupa menyampaikan. Terima kasih.